Pendidikan Orang Dewasa Anisya Nurulaili, Walbangtan Yogyakarta, Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan juga Ibu sekalian. Selamat sore dan perkenalkan, nama saya Anisya Nurulaili. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Baik Bapak dan juga Ibu, sebelumnya saya duduk di bawah saja nggih untuk menghormati Bapak dan juga Ibu. Sekalian terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan senang sekali pada kesempatan yang luar biasa ini saya dapat berjumpa dengan Bapak dan juga Ibu sekalian. Maksud dan tujuan pertemuan kali ini adalah undangan sosialisasi mengenai faktor penentu kesuburan tanaman yang akan dilaksanakan besok nih Pak Bu. Saya tidak tahu sebelumnya itu apa latar belakang Bapak dan juga Ibu serta profesi lain yang ditekuni oleh Ibu dan juga Bapak selain menjadi petani. Tetapi yang jelas materi ini akan sangat berguna untuk Bapak dan juga Ibu yang ingin sekali hasil produktivitas tanaman yang dibudidayakan itu meningkat, sehingga cocok dan juga sinergis dengan semua aktivitas yang dapat Bapak dan juga Ibu lakukan. Baik Bapak dan juga Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa sih Bapak dan juga Ibu itu tuh harus mengetahui pentingnya menjaga kesuburan tanaman? Mungkin ada pendapat dari Bapak maupun Ibu, monggo dipersilahkan. Baik, pasti Bapak dan juga Ibu itu sering kan mendengar bahwa petani mengalami gagal panen dan bertanya-tanya, kok bisa sih gagal panen gitu? Bagi Bapak dan juga Ibu yang berprofesi sebagai petani, pasti tidak mau dong hasil budidaya yang diusahakan selama ini mengalami yang namanya gagal panen. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui kondisi kesuburan tanaman yang akan kita budidayakan. Untuk itu saya bermaksud untuk menyampaikan materi ini, dan harapannya dengan disampaikannya materi ini dapat membantu Bapak dan juga Ibu sekalian dalam menjawab pertanyaan yang saya lontarkan tadi mengenai kesuburan tanaman, yang kedepannya akan menjadi sumber penghasilan yang dapat meningkatkan taraf hidup kita menjadi lebih baik daripada hari ini. Bapak dan juga Ibu sekalian, untuk meningkatkan suasana dan juga supaya Bapak dan Ibu itu tidak mengantuk maupun bosan di dalam gedung yang seperti ini, maka pertemuan yang akan datang itu saya rencananya kita akan bersama-sama belajar dan juga berdiskusi nantinya itu di balai pertemuan yang terbuka, sehingga Bapak dan juga Ibu bisa lebih bersemangat lagi karena di sana itu anginnya sepoi-sepoi Nah, untuk itu undangan ini saya sampaikan untuk nantinya Bapak dan juga Ibu bisa datang tepat waktu, dan mari kita belajar dan juga berdiskusi bersama-sama. Saya nantikan kehadiran Bapak dan juga Ibu sekalian. Saya tunggu besok pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini untuk berbagi cerita seputar dunia pertanian. Di sini kita akan berbagi ilmu seputar dunia pertanian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, merupakan desa yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan juga desa wisata, dengan luas wilayah sekitar 682 hektar dan terdiri dari 64 RT dan juga 8 dusun. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pastinya sudah tahu dong potensi pertanian yang ada di desa ini. Kira-kira apa aja sih? Produksi komoditas pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan sarana prasarana. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira komoditas pertanian yang unggul di Desa Lerep ini kira-kira apa aja ya? Padi, kopi, cengkeh, dan masih banyak lagi, Bu. Baik, betul sekali. Tetapi, dalam produksi atau budidaya tanaman tersebut, apakah Bapak atau Ibu itu tahu bahwa tanaman yang Bapak atau Ibu budidayakan tersebut kadang-kala mengalami permasalahan? Ya, tahu, banyak sekali, Mbak. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira bisa disebutkan apa aja nggak sih permasalahannya yang dihadapi? Tanaman layu dan tidak subur. Oke, benar.
Kadangkala pada saat kita membudidayakan tanaman, itu memang sering kali terjadi banyak permasalahan. Dan itu terjadi karena apa aja sih? Karena tanaman tidak dipupuk dan diberi nutrisi, Bu. Ya, bisa jadi. Dan di sini, bapak-bapak atau ibu-ibu itu apakah tahu faktor penting bagaimana agar tanaman yang bapak atau ibu budidayakan tersebut bisa tumbuh secara maksimal? Bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak orang yang belum paham tentang faktor tanah. Tanah yang subur sangat berpengaruh pada kesuburan tanaman dan juga kesuksesan dalam berbudidaya. Coba deh dibayangkan, tanaman mendapatkan makanan dari tanah, tetapi tanah tersebut tidak subur, maka bisa dibayangkan nih, misal manusia hidup tanpa mendapatkan makanan. Lalu apa yang terjadi? Betul, mereka akan kurus, lemas, bahkan mati. Iya tidak bapak-bapak ibu-ibu? Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian harus memastikan bahwa tanah Anda tersedia unsur haranya. Nah, apakah hanya dengan pemupukan dapat menjadikan tanah tersebut subur? Iya, bisa jadi. Tetapi sebenarnya ada lah yang lebih penting dari itu. Kira-kira apa aja sih? pH tanah. Iya, betul sekali, Bu. Dengan memastikan pH tanah yang sesuai. Jika pH tanah tidak sesuai, tanaman tidak bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Bisa dibayangkan nih, misal kita sakit, dikasih makanan yang enak, bisa merasakan atau tidak? Tidak. Tidak, Mbak. Nah, tidak kan? Itu sama seperti pula dengan tanaman Anda. Kalau tanaman kita sakit, maka tanaman tersebut tidak bisa menyerap unsur hara tersebut secara maksimal. Dari sini, Bapak dan Ibu sekalian, tahu nggak kira-kira pH rata-rata optimum yang sesuai dengan media tanah itu berapa? Tidak. Tidak, Mbak. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa pH rata-rata optimum pada media tanam itu berkisar antara 6,5 sampai dengan 7. Bapak Ibu sekalian, apakah kalian tahu kegunaan unsur hara NPK itu untuk apa? Atau di sini ada yang belum tahu NPK itu singkatan dari apa? Nitrogen, fosfor, Dan kalium. Betul sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk fungsinya tersendiri, apakah Bapak dan Ibu tahu? Jadi, Bapak-bapak Ibu-ibu, yang namanya nitrogen itu mempengaruhi kehijauan daun dan juga kesuburan tanaman. Untuk fosfor, itu mempengaruhi kekuatan akar tanaman. Sedangkan untuk kalium, itu mempengaruhi terhadap kesuburan batang dan juga pembungaan. Dan juga membuat tanaman berbuah lebih lebat. Nah, bisa dibayangkan jika unsur hara ini tidak dapat diserap oleh tanaman, berarti pemupukan bapak atau ibu tersebut gagal dan akan menyebabkan tanaman tersebut layu bahkan mengalami kematian. Perlu diketahui juga bapak-bapak ibu-ibu, jika misalnya nih pH tanah yang bapak atau ibu gunakan dalam berbudidaya ternyata rendah atau sebaliknya, maka kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Bapak-bapak ibu-ibu, jika pH tanah tersebut didapati rendah atau sebaliknya, bapak dan ibu itu tidak usah khawatir, karena tentunya ada solusinya, yaitu jika pH tanah rendah, maka bisa dinaikkan dengan cara pengapuran. Lalu jika pH tanah tinggi bagaimana? Jika pH tanah tinggi, bisa dinetralkan dengan cara memberikan pupuk belerang atau sulfur, atau bisa juga dengan menggunakan material organik seperti pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu, itu tadi adalah kegiatan kita berbagi informasi mengenai faktor penting agar tanaman tumbuh subur. Saya harapkan seusai kegiatan ini bapak dan juga ibu sekalian dapat mempraktekkan di rumah masing-masing supaya tanaman Anda menjadi semakin bagus, hasil panen pun juga meningkat. Sekian kegiatan kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita perbincangkan tadi bermanfaat bagi bapak dan ibu sekalian. Dan jika ada waktu luang lagi, kita bisa membahas permasalahan yang lainnya. Saya minta maaf jika pada pagi hari ini tutur kata saya mungkin ada yang tidak enak atau mungkin tidak berkenan di hati bapak dan ibu-ibu. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.